sampaikan terima kasih untuk acara yang kelima, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Jember pada Al-Mukarram Kiai Haji Mushadiq Fikri. Waktu dan tempat kami aturkan. Masjid kula Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad afdali habibih wa azka rasulih wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bisunnatihi wa jama'atih min yaumina hadha ila yaumi wa'idih. Amma ba'd, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdinas shiratal mustaqim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Saudara saya karena Allah, mudah-mudahan menjadi saudara dunia akhirat, Kiai Malik Sanusi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Para kiai, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, panitia yang sangat saya banggakan, hadirin hadirat, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat dari Bima Fitness, semuanya, alhamdulillah, bahagia sekali saya malam hari ini bisa silaturahim, bisa bertemu dengan panjenengan semua di tempat baru, mudah-mudahan barokah. Nyara maca doa mantene kanthi kendengan si barokah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Insyaallah nika kenengan luar biasa, Masya Allah. Baru sekarang kula pengajian Iateng ingat Panglima Sudirman. Terima kasih teman-teman Bima Banser yang sudah ngangkat gelek terkesan iki. Kesoan iki. Terima kasih ya. Iya melolo deki petoron nika. Montake petoron ngenep kula bu. Ya tenggelak kula maca selawat benekana cinta Rasulullah takok lecen nika. Kiai Malik, ya Allah. Kalau tahu begini mungkin saya tidak jadi berangkat tadi. Cek tegina, Masya Allah. Tapi ini luar biasa. Saya lihat Kiai Malik ini sedang berencana menjadi wali. Wali itu saya lihat banyak yang mengambil tempat di ketinggian. Sunan Giri itu tinggi tempatnya, Sunan Muria, ya. Nah ini kok Sunan Malik Sanusi ini, walaupun mungkin belum bisa jadi Allah, tapi minimal sudah menjadi wali murid.
Wali itu ada yang jalur ilmu, ada yang jalur sulit, ada yang jalur mudah, Pak. Sampean kalau mau jadi wali, jak norok si jalur si angel. Saya beri jalur yang mudah. Apa? Wali itu di Ihya diterangkan hampir semuanya karena sabar menghadapi istri saya cerewet. Aneka gempang kebesambian insyaallah, Bos. Mudah-mudahan semuanya cinta kepada Rasulullah. Nika saya terangaki saya amah, napa rotibnya, napa holnya, napa solawatnya, napa hafla imtihannya. Semuanya. Wani biro. Alhamdulillah, maaf. Saya memang kalau pengajian itu sekarang tidak pernah lama karena sedang naik daun. Oneng naik daun, Bian. Olah. Saya pengajian di Jember 15 menit kemarin, pulang disangoni 5 juta. Jember, neka beringin jauh neka. Nggak. Dosa, mohon berdegi ay ionceng pengajian, rep ngarep esangone neka dosa. Tapi lebih dosa ngonceng kiai tak esango. Mohon beda kiai yonceng tak esango maka malaikat akan berteriak, acur jum. Ini semua karena kita cinta Rasulullah. Coba sampean duduk di bawah, saya enak di atas. Sampean duduk di bawah. Ini karena cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing, berarti pernah ngakan tai kucing sampean. Ada banyak jalur cinta. Ada banyak jalur cinta. Tidak mungkin saya terangkan semuanya. Jadi saya cicil mungkin 2 atau 3. Sisanya tahun depan ngundang lagi. 1, orang bisa cinta kepada Rasulullah melalui jalur ilmu. Jalur apa? Ilmu. Kenapa ilmu? Karena Islam ini agama Islam ini agama ilmu. Makanya ayat yang pertama turun ayat tentang ilmu. Iqra, bacalah. Bayangkan para jamaah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allah tidak perintah Rasulullah untuk, ya Muhammad, imanlah kamu, bertakwalah kamu, sholatlah kamu, ibadahlah kamu. Lah. Tapi ayat pertama Allah perintah Rasulullah baca, bukan sholat. Kenapa? Kok ayat pertama Allah tidak perintah Rasulullah untuk sholat, tapi untuk baca? Artinya apa? Berilmulah kamu. Orang tidak bisa sholat tanpa, orang tak bisa ibadah tanpa ilmu. Kalau Allah perintah Rasulullah, sholatlah kamu Muhammad, sedangkan Rasulullah belum punya ilmu, bagaimana mau sholat? Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat, Matan Zubat menerangkan, wakam min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka namun urusan pengajian, urusan ilmu para Rabu, saya datang. Gus Fikri, saya minta tanggal sekian. Saya jawab, I'm coming. Mun urusan saya tidak pernah mikir, Bu, disangoni atau enggak, saya tidak pernah mikir, Pak. Kalau sudah urusan buat apa saya mikir? Yang mikir kan yang ngundang. Maknya deh berak kepikir. Lost doll. Makanya Rasulullah mewariskan 2. Warisan Rasulullah ada berapa? 2. 1 warasatul ilm, 2 warasatul hal. Baca kitab hikam karangan Syekh Mahfud
Al-Qurtubi, bukan hikamnya Ibnu Athaillah. Yang masyhur di Indonesia kitab hikamnya Ibnu Athaillah, tapi ada kitab hikam yang lain karangan Imam Mahfud Al-Qurtubi. Jadi Rasulullah itu meninggalkan dua warisan, ilmu dan hal, ilmu dan perilaku, ilmu dan amal. Sampai Rasulullah ada bu, innamal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan uang, pese, money. Nikah apa nikah? Nikah bu? Napa nikah? Tanang. Innama warathu ilman. Para nabi, hadisnya sahih. Saya kalau pengajian kira-kira sangunya tebel, amplopnya tebel, saya beri hadis sahih. Mun sanguna tepes, saya beri hadis dhaif. Rasulullah menegaskan para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhozahu faqad akhoza bihaddin wafir. Orang mun lebur ke ilmu, dia mengambil bagian yang besar. Orang sing ngalah ilmu, siapa yang mengambil bagian dari ilmu? Nggak harus ngaji bu. Sampean lebur ke kiai, sampean bau kiai. Betul? Sampean lebur ke Kiai Malik, sampean lebur ke kiai, bau kiai. Bau kiai lebih bag daripada kiai bau. Sampean tegak tak monduk pak, lebur ke santre, abri deer ke santre, sampean bau santre. Bau santre lebih baik daripada santre. Banser-banser ini cinta kiai, mengamankan ulama. Makanya ibu-ibu mun sampean punya anak cantik terus nyari manto, jak posang, ambil menantu banser. Cik ngalak sendi lak bine bu. Kata banser, NKRI saja aku jaga, apalagi hanya hatimu. Allahumma Muhammad. Warisan tertinggi apa? Ilmu. Sekarang saya tanya sampean paringe obeng dengan ilmu milih mana pak? Diberi ilmu, warisan ilmu, atau warisan sawah atau warisan uang, milih mana sampean? Ilmu pret. Sumpah tak berjajah gula. Jak potongan sampean pada ben gula. Makanya mujur sampean mau di anak sabuk pondok. Betul itu. Warek pondok itu memang tidak begitu meyakinkan. Penampilan tak pada meyakinkan, tapi percayalah barokah itu ada di pesan. Kenapa? Karena pesantren lah merawat warisan Rasulullah. Kan bodoh orang saya sinis. Ada orang yang sinis Kiai Malik. Pondok itu kelompok tradisional. Kiai itu disebut kaum konservatif, disebut kaum sarungan. Ngenyek pak. Saya jawab, kiai memang disebut kaum sarungan karena kekuatan kiai ada di dalam sarungnya. Maka nggak gula pen kemah, kan sarungan melolo. Ini demokratis. Kebe sholat bisa, kebe mandi bisa, kebe bal-balan bisa, kebe tedung bisa, kebe selemut bisa, kebe ngecok pao bisa. Yang kedua, ISIS. Demokratis, pragmatis, ekonomis, ISIS. Ekonomis. Mun apolong mensebine kare muka. Jangan pernah meremehkan pesan. Jari wong Jawa, Pak. Santri iku kalah rupo tapi menang donga. Santri kalah duit menang wirid.
santri kalah penampilan tapi menang amalan. Ini asli Gus Fikri. Dan Allah sekarang membuka para jamaah. Allah sekarang membuka bagaimana kiprah pesantren. Ternyata santri bisa menjadi apapun. Bisa menjadi siapapun. Betul? Bedana Banten, santri jadi kiai, santri jadi presiden. Ada enggak? Siapa? Gus Dur. Mau meremehkan apa sampai? Santri jadi wakil presiden. Beda. Siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Santri jadi menteri, santri jadi pejabat gubernur. Sudah biasa. Ini cara Allah membuktikan bahwa warisan Rasulullah adalah barokah. Makanya toreh mau ngaji, iki kepateng, datang ke majelis ilmu. Datang Pak, Yon Jengge Malik hadir. Ada majelis-majelis ilmu datang. Malaikat saja menghormati orang yang datang ke majelis ilmu. Innal malaikata la tadau ajnihatahu li talibil ilm ridham bima sana'a. Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari. Malaikat saja mun beda orang yang datang pengajian seperti ini membuka sayapnya lebar-lebar. Rasulullah Muhammad. Jadi cara mencintai Rasulullah yang pertama melalui jalur ilmu. Tidak ada Pak amal yang pahalanya sebesar orang. Nah. Makanya Rasulullah dawuhnya apa? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Maca kitab kuning, apal alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Tadi malam saya hataman alfiyah. Tidak mampu jadi orang alim. Muta'alliman, jadilah orang di level bawahnya mau ngaji. Bawa kitab, nulis maknani. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temeni Allah. Ini namanya muta'alliman. Mon tak mampu jadi muta'allim, ngaji pakai kitab dan sebagainya, level di bawahnya pun mustami'an, minimal mendengarkan. Enggak sampean mangkel kan ngedi ngaki ampun oleh jajan, tore der mau ngaji ke Gus Fikri itu ngaji cerdas, ngaji santuy, jegang tegang Bu. Mau ngaji Bu, orang ini kamu ngaji sambil der lekas masuk. Mustami'an, mendengar. Enggak sampean nih kah? Sambil nyander, nunduk. Kan kula paham, ngedeh. Enggak apa-apa. Gus tanya, apa dapat pahala orang datang ke pengajian tapi ngedeh Gus? Dapat. Ditulis sampean nyander. Ditulis malaikat, ngaji dengan Kiai Malik Gus Fikri, Benjeren. Tapi di buku malaikat ada tulisan kecil di bawah, ketondu. Rasulullah Muhammad. Wa illa mun ngedi ngaki bae mungkin ndak sempat dan sebagainya, masuk level 4. Apa? Au muhibban, lebur ke pengajian, lebur ke ilmu Pak. Mun bodo pengajian datang tekam. Muhibban, cinta. Ketemu kiai nyabis. Coba ini buktikan, mun sampean cinta ilmu, cinta ulama. Kula dekik preman saya enggak nyabis. Saya bawa tas besar ya. Kang kui cabisan nih kamu.
Itu derajat sampai Kanjeng Nabi baca Ihya. Saya di pondok mulang Ihya, alhamdulillah. Fadlul alim alal abid. Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang selebur ibadah. Kafadli ala adna umati. Seperti keutamaan aku, kata Rasulullah, dibandingkan umatku yang levelnya paling rendah. Bayangkan, keutamaan orang alim disamakan dengan Rasulullah. Jadi menurut sampean, nolonge pondok sama dengan nolonge Kanjeng Nabi. Mun sampean nolonge kiai sama dengan nolonge Kanjeng Nabi. Salaman nyabis ke kiai sama dengan nyabis ke Rasulullah. Makin orang kadang tak regai ke ilmu, tak regai ke pondok. Saya tanya, beda orang di anak telok, yang pertama cerdas, yang kedua pinter, yang ketiga bebuduh, agudeh, tambeng. Yang dimasukkan pondok yang mana? Jawab. Saya pertama cerdas, masuk sekolah negeri. Saya pinter, masuk sekolah negeri favorit. Saya bodoh, tambeng, seraki ke Kiai Malik. Makanya kena, Masya Allah, berat bu dari kiai. Banyak kiai kena setruk tak ketemu neker. Aduh, datang ke saya. Waalaikum Gus Fikri, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ada apa? Mau mondokkan anak Pak Yai. Kenapa anaknya dipondokkan? Tak kuat kula ke. Buna pun merene. Buna pun masuk rumah sakit 3 kali gara-gara nikah. Pun tak mampu baru saya buat pondok. Alhamdulillah saya buat pondok kula Pak. Saya punya pondok, saya program 1 tahun bisa baca kitab. Saya sendiri yang mulang. 1 tahun dan gratis. Keerdu kali. Santri-santri yang mondok di tempat saya gratis, tidak bayar, yang bayar bapaknya. Bukan tak lecek gula. Kadang tak regai ke bodoh, kan nih Pak. Maaf. Emben mon di barloh, amanto mama. Iki, amanto. Untuk kuade berapa? 10 juta, 15 juta. Kepeterop 10 juta. Hiburan organ tunggal 5 juta. Kebedeer hadirin undangan sate gule ambi 2 juta. Ngonceng Gus Fikri 500. Ambi 2 juta. Gus Fikri 500. Ambi 2 juta. Gus Fikri larang kak ma ambil ben Gus Fikri, larang kak ma, larang ambil, ambu kulit dadi kiai, lakarwan tetimbi, bekel gula bitasi. Makanya sampean kudu nolongen iki atirakat. Bagaimana Yai caranya? Saya mau tanya, yang wajib mendidik anak siapa? Orang tua. Kenapa? Kenapa? Bener kiai loh, saya nggak bener kiai. Reng sepuh para rabu. Kenapa? Si agak bezera. Maaf, saya tanya, Pak Bapak, Pak, tolong jawab. Muslimat neng, saya nggak. Neng, awas. Pak, mau tak nyaut Pak, lo kiai, oi, kiai karena, lo kiai, oi, ya kep kancana weh, Pak, gak dinto sana kama, oi, repot mas orang beringin. Karena terlalu akrab ben Kiai Malik sih. Bener Kiai Malik, yang ke tukang ojek. Pak, kula tanya sampean. Jawab pagi-pagi. AGB anak repot napa sosan apa gempang Pak? Angel apa gempang? Gempang.
Cek berak gawe anak. Masuk kamar lampu paten, jendela tutup, labeng kunci, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk. Al bantalu suweu, al dipanu ambrolu, al kasuru jebolu. Bos, perhatikan bos. Digel ya lok bos ben gulambean mangke. Tengah raja utang digel bos. Pak, mun soal gawe anak, cek sampean sehat-sehat. Lihat saya. Please look at me. Lihat saya. Neka. Soko kula tak bisa guli. Kula mun meguli soko Bu ngaku tanang. Nah. Tidak bisa. Saya menggerakkan kaki saya tidak bisa. Jadi kula mun sakit soko ke. Neka. Jadi gulingnya neka. Tak bisa. Karena kecelakaan, mobil kula agulu Bu, baru saja. Baru 31 tahun. Obu. Makanya gelek banyak muslimat saya kerjat mak boleh becak kesasar. Syarat ngundang Gus Fikri gampang. Pokok gelem ngangkat. Kengsek kalau pae petoron nih kadang. Saya pernah Pak diundang pengajian, pentasnya 4 meter. Yang tak kuat, saya lagi tampar, etale tampar. Pas ekere, bekto ekere kula nyanyi Indonesia. Mon soal gawe anak jek sampeyan sehat-sehat. Kula tekak sakit mon soal gawe anak dikaja-kaja. Ono yang dikaja-kaja ya. Dia kaja. Mungkin kula tanya muslimat, Bu, mau tak nyaut boleh? Bu, singak neng Pak, regu B. Bu, kula tanya jawab sejujur ki, sungguh, sumpah, termat ya. Enggak, saya kasa, atun kasa santri lagi Malik. Bu, jawab yang jujur ya. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Agawe anak jangan Pak Bapak gempang. Agawe anak nyaman apa enten Bu? Tanya kiai tak jawab. Tersenyum Pak. Tapi percayalah, senyum wanita mengandung sejuta makna. Allahumma Muhammad. Agebe anak gempang, agebe anak nyaman. Tapi percayalah, mendidik anak. Anda tahu Rasulullah, Kanjeng Nabi mendidik cucunya diserahkan orang lain. Silahkan baca Sirah Ibnu Hisham. Silahkan baca Sunan Turmudi. Kanjeng Nabi nikah metorok kompoy ya, mendidik putunya, apa putu kompoy ya, cucunya oleh Rasulullah dititipkan kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ya Zaid, abdina ya Rasulullah, engkau mentorok tang kompoy Hasan Husain, tolong ajari Quran. Bayangkan, Kanjeng Nabi menitipkan cucunya kepada Zaid. Kenapa kok Zaid bin Thabit? Karena Zaid bin Thabit itulah penulis pribadi Rasulullah. Mun beda ayat turun, ada wahyu turun yang nulis Zaid bin Thabit. Petoro. Jadi tradisi menitipkan anak ke pesantren itu sunnah. Tidak melepaskan kewajiban orang tua besok di hadapan Allah Al-Qadi Rabbul Jalil. Nemu dalil sampean mangken Pak. Metoro anak ke kiai pernah dilakukan Rasulullah. Cucu Rasulullah dititipkan kepada Zaid bin Thabit. Kanjeng Nabi nikah mun kepangki Zaid bin Thabit. Apa pertanyaannya? Zaid, dek rematang kompoy, lah bisa maca Quran apa nje?
lah bisa nulis kitab apa anje, lah apal imriti, nahwu sorob, mubtada, khobar, isim fa'il, isim mudhari, fi'il mudhari dan sebagainya, lah apal apa anje. Itu Pak. Jadi ketemu bin Zaid bin Sabit, bagaimana perkembangan cucunya ditanyakan. Kula tanya makin, sampean mau ketemu bin Kiai Malik. Napa tanya, daerah make budu abdina, tanya sampean. Enten kan. Ben kan tanya napa kamu kepanggil Kiai Malik? Kira-kira calon presiden saya guys. Calon presiden versi Nasdem saya gitu. Setelah sekian tahun, Sayyidina Hasan dan Husain sudah bisa baca Quran dan sebagainya. Kanjeng Nabi matur dek kazet. Zaid kesoon ya tangkompoy lah bisa baca Quran. Sebagai tanda terima kasih saya, arwah engkau endi embi sekandeng saya hadiahkan untuk sampean. Engkau endi embi sekandeng gebe sampean, hadiah tasyakur saya, anak saya bisa ngaji. Kanjeng Nabi memberi hadiah kepada guru ngaji cucunya. Sampean apa yang hadiah napa ke Kiai Malik? Napa? Rokok. Sekandeng Pak. Sayyidina Umar Ibnul Khattab ngaji surat Al-Baqarah kepada sahabat mulia Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal mun panjenengan oneng, Sayyidina Umar itu umur 40, Ibnu Abbas umur 15 tahun. Bayangkan, reng sepo umur 40 ngaji kena umur 15, tapi derajat keilmuan Ibnu Abbas luar biasa. Ibnu Abbas inilah, neka mau cerita lagi abid neka. Saya masih cerita jalur ilmu, belum cerita jalur sholawat, belum cerita jalur rotibul haddad, tak notot betul nah. Kalau senapa nih, kemarin neka lagi beda gambusan. Cokopon gi? Udah mah. Terus, kiai yang ke tukang parkir terus. Saya kalau ngaji ya begini ini pas bung nyambung tak ron ngaron. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab umur 40 ngaji kepada Ibnu Abbas umur 15. Ibnu Abbas itu memang sepopo ben Kanjeng Nabi. Ini satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fid din wa'limhu fit ta'wil. Jadi sahabat itu kalau enggak ngerti ayat Quran tanyanya kepada Ibnu Abbas. Ngaji apa Gus? Sayyidina Umar ngaji surat Al-Baqarah Pak. Ngaji surat Al-Baqarah. Berapa lama? 12 tahun. Silahkan dicek, buka kitab Hayatus Sahabah. Sayyidina Umar ngaji 12 tahun hanya surat Al-Baqarah. Selesai hatam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan 3 juz. Kanjeng Nabi nyambeli sape. Umar bin Khattab nyambeli sape. Hanya surat Al-Baqarah sape Pak. Sampai untuk haflah dan hol Nurus Syam nyombong napa Mir? Nyabis ke kiai. Makanya saya sekarang mikir, mau bodoh orang yang minta doa ke saya sekarang harus berpikir cerdas. Sampean minta doa, selekas manti napa si abid? Mak seneka Gus, tarifnya beda. Mau nyalame ke kiai merah minta doa, saya beri doa. Insya Allah 2 hari manti, mau merah. Mau biru 5 hari. Mau 20.000 20 hari. Mau 10.000 sebulan. Mau 5.000 minta doa, saya beri doa yang luar biasa. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. 5.000. Doa napa nih kah? Reng ceyek soro tedung lah. Mau 2.000 Pak. Mau nyalame Gus Fikri 2.000 minta doa, saya beri doa pamungkas. Neka sobung boleh si paling hebat Pak.
Doa pamungkas. Kenapa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Dengan saya nyoba ke Pondok, SPP Pondok, anaknya TPQ 5 bulan tak majer. Tapi mau soal bedek, merah, koneng, biru, coklat, oranye, yang kue kabeh. Makanya sekarang sulit cari wanita yang tidak cantik. Bener perak cantik, glowing. Neka sohobung saya coba. Aplikasi kabeh. Gigi diberi pagar besi. Bibir ecet. Pipi ecor. Alis iaspal. Enggak berumahan. Bulu kejek nih kan, bulu mata diganti bulu mata anti badai. Selek balik tak ron karon. Jadi mau ketip enggak kalau jengking. Allahumma Muhammad. Yang kedua, won enggak mau kula won cara bentak ilmu. Alhamdulillah barokallah. Saya mulang tafsir di pondok saya baru 25 tahun. Saya mulang kitab hadis juga baru 25 tahun. Saya mulang kitab fikih 25 tahun. Baru karena sakit. Saya diberi sakit oleh Allah Kiai Malik. Ini dalam rangka Allah menugaskan saya untuk nokui pondok. Iya. Begitu ayah saya wafat, saya terus diberi kecelakaan. Saya berdoa, Bu, ya Allah, saya ingin bisa dulu, seperti dulu lagi, bisa lari, bisa loncat, bisa. Sampai sekarang tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, Allah tahu Arya mon sampai beres, mon bisa jalan. Oh, tak kira nokui pondok, tak kira debak keberingin, apa keberingin, sango tak seberempah, tak jelas. Wah, mon Ria bisa jalan Jakarta. Maka yakinlah, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Subhanallah. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita siapa? Makanya jangan pernah meremehkan doa. Saya ulangi, passwordnya perhatikan. Jangan pernah meremehkan doa. Orang berdoa itu di Bulughul Maram disunahkan begini, Pak. Disunahkan angkat tangan. Saya cari ini. Kenapa orang berdoa kok disuruh angkat tangan? Orang berdoa itu antum tahu, panjenengan oneng. Praktek nih, praktek. Kanjeng Nabi itu dalam kondisi gawat, misalnya ketika perang Badar, itu doanya sampai begini. Jubah Kanjeng Nabi longgar, mohon maaf sampai kelek, sampai kelencapan Rasulullah kelihatan. Sampai begini. Sampai doa Rasulullah ketika perang Badar, ya Allah menangkan pasukan ini, ya Allah. Kalau sampai pasukan ini kalah, lam tu'bad abada, engkau tidak akan disembah selamanya. Yang kak sini kau, munduri sompekah. Jadi sampean bisa niru, ya Allah minyak kuring, ya Allah. Nama? Hah? Cek larang ah. Otang ya Allah. Bedasnya di otang. Ngacung. Alhamdulillah pedak telok selain tak ngakoh. Paling kulen di doa, Bu. Paling doa poron biar. Esto? Toro, norok gole lagi. Mantar ijabah benar Allah. Peyakin pehusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tore norok kapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang santak, kurang yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lunas hutang. Agelak. Secara husyuk agelak. Empon husyuk, pahusyuk cak agelak kada. Cep. Siap ge? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tangkasna senyakna ke tengah agelak boleh gini orang agelak bu. Doa apa Kiai? Kok tidak pakai bahasa Arab? Siapa yang mengatakan orang berdoa harus pakai bahasa Arab? Tidak ada Pak. Syarat doa harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Allah tahu sampean benereng Arab. Numpah tohangan nih kak, lo ngapain sih kapi? Mon gula enggak reng Arab aja tempat teku. Kan enggak reng Arab, enggak Bang Nasim kan gila. 11-12 Gundulah kan enggak ada Arab gula Arab apa doa itu urusan hati kita bukan urusan lisan. Kalau mulut sudah tidak bisa lagi berkata-kata karena beratnya masalah, giliran hati yang berbicara. Tarik sis. Sepenting nyambung ke Allah bos. Allahumma ya Allah, tangkasna, tang otang manterlekas pona, senyaknya, pese sebanyak manter datengnya. Terakhir napa gelek, mulai bilang ban gek tengah. Kayak sakit manter tak ada tengah. Ya Allah, 2 tahun corona ya Allah. Jangan gula pun yang ke makin nyambi umin. Amaan nih berdatang Omikron. Aduh bu, 2 tahun. Egi, maaf, pengajian libur. 2 tahun pak. 200 lebih pengajian saya digagalkan. Gara-gara corona. Bayangkan kali berapa itu. Bocah kerja ya. Nganggur gula pak. Jompok. Aduh, letolian nang pendopo kula dentek. Mak sebung tamo, sebung cengonceng. Bodoh datang orang Asarwan. Pak Yai, saya punya kesulitan apa gara-gara corona, penghasilan saya menurun, tak boleh jualan, dua remah. Udah jawab ada. PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalik. Ada cek kulawian benike malik, kayak berdeka mak compok. Bu, padahal ini kiai paling terkenal ini. Dulu punya gelar Masya Allah, Kiai 7 Aroma. Pak Dop, Pak Madura, Kalimantan, Malaysia ini. Ini Kiai Malik nih kan. Neng corona. Lober. Makanya jangan ngar-songar. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Jangankan melawan Allah, Allah kirimkan pasukan menundukkan kesombongan kita. Banyak orang tak gelem sholat, sombong itu. Bener yang beringin saya tak sholat. Datang orang. Tahlil, norok, sholawatan, aktif, pengajian, datang. Jadi panitia kadang. Toreke, masang terop, tigel abdina. Masang terpal, ngangka ajunan, tigel abdina. Macet semangat tak sampean, nyari barokah. Sholat sampean, tak hobi ke. Yang kebal-balan baik. Ada Allah mengirimkan pasukan untuk menundukkan arogansi manusia. Siapa? Hadratus Syekh Abdul Hafid Al-Corona radhiyallahu an. Ada lober mian, masker keborok ke timur, jaga jarak sih dari takon ke mate selake ngecek sebine tedung lek tedung can sebine jaga jarak akhirnya lake bine tedung jaga jarak selake serana nang timur sel bine serana nang berek lemah dep ngadep ke timur kapil ke deja kapil lampu mate selake tengah malam arak tepak ke burian sebine can selake mak ngangkui masker
bensilake eta cepret. Sebini aja deh, buka apa? Bocan kok masker. Ternyata CD masker. Beda derangken masker, beda CD masker. Cek kok Pak penedara gula. Gara-gara Kiai Malik nih kan. Pon, abid pon nih kan gula. Saya di Jember pidato 60 menit enggak sampai. Kadang 30 menit, 40 menit. Betul. Tadi malam saya 3 tempat. Tadi malam 30 menit. Orang ya, tak nyombeng men. Tak nyombeng cerem. Ini saya mau cerita apa? Ini baru jalur Anda kalau sudah pakai jalur road, waduh. Makanya jangan pernah set ini fokus. Kenapa orang berdoa harus angkat tangan? Ini kaitannya dengan rotib. Saya alhamdulillah, Kiai Malik ini saksinya. Dan penutupan majelis rotib Pondokula Kiai Malik malam Jumat insyaallah. Penutupan seluruh majelis rotib. Itu alhamdulillah kemarin dihitung sama anak. Saya tidak pernah ngitung ya. Jumlah majelis rotib itu alhamdulillah kemarin dihitung 27 tempat, 27 masjid. Itu malam Senin kula nang kantor terus nega tak buang bu. Makanan yang compok peraya tanah Pak. Prai, termasuk mangken kula ngebalik wis aja adang wis. Kula ngebalik ke bini kula wis aja adang. Paling saka Kiai Malik kok berkati rada gede. Keneng ben sarapan. Benih rep ngarep berkat bu ngengake nih. Karena Bunyai Daniar ini kaki kerabat ben gula kik tretan. Gula penakan ben Bu Nyai Daniar. Takut pas Bunyai Daniar, duh jak penakan cibi wis tahu sabar kata apa. Aduh, neka saya berek. Jak gula pernah pengajian Bu. Sleman dan tuan rumah. Aduh, saya selama ini lihat jenengan di TV, di YouTube, mangken mak bisa panggil, cek bunga nak, dari bunga nak, kelopain, tak beri berkat. Gula masuk ke mobil, tanya ke sopir, masuk berkat, punten ke sobung, duh dek remalah masuk mobil, habis jalan wis, jalan, tapi cek tak santak. Pola eta bengaki. Bohongguan Pak, mobil kula jalan, banser, prit nyambi berkat, raja cak ajam engkung gak sah, prit buru panitiane, buru depak ke sebelah mobil kula, teblecar labu, dumpa berkat deh. Ada Kiai Natoron molong berkat Pak, dengkuring kocor. Ajam engkung, aduh pak pelepu ke kotak sahabat mobil. Besok dimasak oleh Bunyai sarapan Kiai dan anak-anaknya, putra-putranya. Kiainya tanya, bagaimana nak berkat dari beringin nak? Jangan putranya, tidak pernah abah dapat berkat seperti ini Pak. Mak bisa campur bedi, campur berkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, nekat terakhir pon. Saya besok pagi subuh nutup pengajian rutin saya di Masjid Jamek Rambi Puji. Saya besok pagi subuh, jadi sholat subuh nutup pengajian rutin saya di Masjid Jamek Rambi. Jam 6:30 saya nutup pengajian rutin di Masjid Jamek Lumajang. Pengajian itu notop kabin. Fokus Ramadan. Setelah itu jam 9 saya hall buyut saya Kiai Sidik. Jam 10:30 pengajian penutupan muslimat di Bangsal Sari. Kenapa Bonda Pak Kama? Orang berdoa kenapa angkat tangan? Perhatikan. Ketika kita berdoa angkat tangan, itu sebetulnya kita minta Allah turun tangan. Kita berdoa angkat tangan. Seneka Bu, kalau mbah saya itu mengatakan orang yang doa selalu seneka.
Dadi mon geger napas saos keneng tanah. Mon seneka, mon saya geger cukup saya kene geger. Dan kadang orang yang doa pas seneka, lumpah. Beda saya seneka, ada merosot. Mon muslimat bekeren. Kalau nenek saya, Mbak Zainab Siddiq, itu begini. Filosofinya apa? Filosofinya orang berdoa itu angkat tangan, dia minta Allah turun tangan. Dan kalau Allah sudah turun tangan, kita bisa lepas tangan. Biarlah Allah yang menyelesaikan semuanya. Selesai. Kalau Allah sudah turun tangan, case close, selesai. Dan itu kekuatan kiai-kiai dulu. Kiai-kiai kuno, kiai-kiai dulu itu kekuatannya doa. Nahdlatul Ulama itu kekuatannya doa. Contoh saya sekian tahun tidak punya anak. Periksa dokter Surabaya. Mohon maaf, level saya Surabaya. Musaman kan potongan puskesmas. BPJS tak majer gitu. Dokter Surabaya mengatakan, Pak Yai sulit mau punya anak. Sarafnya rusak, akal manusia, Bu. Tidak bisa, Bos. Kita hidup mengandalkan akal, tidak bisa, Neng. Negara paling kaya di dunia, Indonesia ini negara kaya apa miskin? Tapi penduduknya banyak yang miskin apa banyak yang kaya? Bagaimana mungkin negara berpenghasilan kelapa sawit terbesar di dunia, minyak goreng langka? Mereka pejabat-pejabat, mereka pajak saya minta guring, Pak. Cermet gula. Neser gula ke Pak Jokowi, ke Kiai Ma'ruf. Ditelikung. Jangan pernah meremehkan doa. Saya divonis tidak bisa punya anak. Ini pengalaman pribadi, empirik, bukan teori. Kata dokter, tidak bisa Pak Yai punya anak, sarafnya rusak. Saya susah. Ya Allah, mun abdi nataan di anak, siapa yang akan mendoakan saya? Ambian kau tuh mikir seneka, Pak, mun tang anak tak bisa baca Quran, tak sebab pantu, saya rahasia doa kula sampean. Ayah saya meninggal, saya alhamdulillah bisa meneruskan. Kiai Sanusi meninggal, Kiai Malik bisa meneruskan karena beliau mondok di Nurul Jadid. Udah nangis, Bu, ya Allah, mun saya ndak punya anak, mun abdi tanya, siapa yang akan mendoakan saya? Ben malam kula nangis ke Allah, Bu. Ben malam kula doa, nangis ke Allah, tahajud agabai, tahajud agabai, tahajud agabai. Tahajud agabai, tahajud agabai, tahajud agabai. Tahajud agabai, tahajud agabai, tahajud agabai. Mendoa melolo tak usaha tak bisa. Agabai melolo, dokter sudah memvonis dari sisi medis tidak bisa. Saya gabungkan itu. Tahajud agabai, tahajud. Alhamdulillah, makin anakku lempar. Gaya duduk. Gaya duduk 4. Maaf, Kiai Malik putranya berapa? 4. Orang agak bisa mancing, bisa jalan, bisa buruh. Istri 1. Anak 4. Kan pada bensi gaya duduk. Makanya jangan pernah meremehkan doa. Umpama laki sampean tak gelem sholat, layani terus suami. Tapi jangan lupakan doa. Malam ben cegah tahajud, mari cegah ben pas mancing ning adaan silake. Ya Allah, tolong ya Allah. Minta tolong ya Allah, peliharaan saya ini ya Allah. Ngoni-ngon kula ning ya Allah. Mun anak si tak gelem salat, emben cukup sini kan. La ilaha illallah. Orang kafir saja karena la ilaha illallah bisa masuk Islam. Apapun cuma anak ndak mau salat. Sama cukup, pokok di wudhu mari keji kemarin tahajud la ilaha illallah 3 kali. Nek kamu si tak gelem salat,
anak, yang bermasalah anaknya, mun yang bermasalah bapaknya, Bu. Bacaannya sama, cuma agak dikeraskan, agak dipanjangkan. Sampeyan mari tahajud kol 2, kol 3 setengah 4, ben tojuk nang sebelahna selake. Selake tak gelem salat. Main sekak melolo. Juk tojuk nang barung melolo. Sampeyan langsung komunikasilah dengan Allah. Ketika 1/4, sepertiga malam terakhir, free wifi, Pak. Free wifi. Langsung dengan Allah, sinyalnya kuat. Sampeyan matur ke Allah. Baca doa ini, cuma agak dipanjangkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nang muana selake sampai sopo. La ilaha illallah. Mau tak jaga mantelik selake kok. Dua kok mati ya. Nyatanya kita, nah doa yang termasuk paling mustajab adalah rotibul haddad. Karena rotibul haddad itu doanya Kanjeng yang nulis seorang wali kutub namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Umur 4 tahun sudah buta. Buta matanya, tapi tidak buta hatinya. Yang kak derajat bin Allah. Jadi alhamdulillah menengkanto beda rotibul haddad, beda sholawat, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dikabul hajat bin Allah. Pondok pesantren Nurus Syam dan tempat yang baru ini, Kiai Malik dan seluruh keluarga besar pengasuh Nurus Syam, seluruh pesantren, seluruh kiai-kiai, matur moga paringi kuat lahir batin, sehat walafiat, lanjeng umur, meneruskan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri mudah-mudahan ilmu yang barokah manfaat. Wali santri saya doakan lancar rizkinya. Sesosa bunga ben Allah. Sesake beberes ben Allah. Siraja otang manter moga lekas pona. Mon pon-pona manter moga nemu otangan boleh. Sebentar lagi kita Ramadan, toreh niat mon siang apa sah, mon malam trawe, mon trawe nyari langger secep. Neka saya bisa atur lagi, jelas banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Apa yang benar semuanya dari Allah, mudah-mudahan barokah manfaat. Apa yang salah karena kekurangan keilmuan, kesalahan ucapan, ketersinggungan perasaan. Al-Fakir Muhammad Musaddiq Fikri Faruk, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, peteti abdina, keluarga sedaja, santri-santri, semua orang-orang yang Engkau banggakan, yang Engkau muliakan menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan barokah sholawat, barokah rotib, selesaikan semua masalah kami. Ya Allah, Engkau yang maha tahu kesulitan kami, Engkau yang maha tahu aib kami, Engkau yang maha tahu dosa kami, Engkau yang maha tahu persoalan kami, hajat kami semua. Ya Allah, yakinkan kami apapun yang Engkau berikan itulah yang terbaik. Yakinkan kami ya Allah, Engkau tidak akan menguji kami di luar kemampuan kami. Yakinkan kami semua ya Allah. Ilahana wa ridhaka matlubuna. Kami hanya ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Kami hidup hanya ingin mendapatkan rahmat ridhamu ya Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami, kuatkan iman Islam kami, jaga akidah kami, muliakan kami dengan rezeki yang halal barokah, muliakan kami dengan anak yang saleh salihah. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Sami'ad Du'a. Wahai Zat yang menguasai langit dan bumi, wahai Zat yang mengabulkan semua doa, wahai Zat yang mengampuni semua dosa, wahai Zat yang maha menyembuhkan penyakit, wahai Zat yang maha menyelesaikan semua masalah. Berikan yang terbaik, wafatkan kami semua husnul khotimah. Wafatkan ya Allah, mon ponde Pak Bektona Abdina Peleman Keajunan ya Allah. Wafatkan kami semua
husnul khatimah biqauli tore arang sareng la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah la ilaha illallah. Jagalah iman Islam kami ya Allah. La ilaha illallah. Jagalah iman Islam anak-anak kami, generasi muda Islam, remaja-remaja Islam ya Allah, dari rusaknya pergaulan, minuman keras, narkoba ya Allah. Jagalah Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Ishfa' lana ya Rasulullah, Dullah alaika. Mantar moga sedaja ya koh teti umat Rasulullah, mencintai dan dicintai Rasulullah. Al-Fatihah. Syuratul ladzina an'amta. Mohon maaf lahir batin, cangkolang dek kakek Malik, abdina banyak kekurangan, kesalahan, nyon sepura sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah besar dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan juga mudah-mudahan doa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin para undangan yang dimuliakan oleh Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara inti pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan mohon maaf yang tiada batas. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, sebentar lagi akan dihibur oleh Gambus Nasyidin.